Halo semuanya, baik gua Kevin Sagito. Oke, jadi hari ini gua akan membahas tentang aturan terbaru dari Binance Alpha ya. Jadi pada tanggal 19 Juni kemarin, Binance telah merubah aturan dari Binance Alpha ini ya, dimana pada periode sebelumnya untuk mengklaim Alpha Airdrop ini diperlukan poin yang cukup tinggi. Nah, hal inilah yang menyebabkan sebagian user Binance ini merasa keberatan ya, karena poinnya ini bukannya semakin menurun, malah setiap harinya ini semakin tinggi dan sulit untuk dikejar. Dan ini juga akibat dari efek keruntuhan JKG yang membuat sebagian besar farmer dari Cina ini sudah hilang ya, karena sudah tidak bisa lagi di farming, sehingga sekarang Binance sedikit melonggarkan aturannya dengan memberikan poin yang sedikit lebih rendah dan ada aturan yang terbaru yang dibuat oleh mereka. Sehingga sekarang user yang memiliki poin yang minimum pun bisa mengikuti Alpha Airdrop ini. Ya, jadi sekarang distribusi Alpha Airdrop ini terbagi dalam dua fase, yaitu fase pertama adalah user yang bisa mengklaim airdrop ini secara langsung. Ya, jika kriteria poin ini sudah memenuhi. Jadi ini diberikan selama 18 jam. Dan fase kedua ini adalah di mana user ini bisa mengklaim airdrop yang tersisa dari fase pertama. Tapi ini dilandaskan oleh FCFS, yaitu first come first serve, di mana kalau kalian cepat datang cepat klaim maka kalian yang bisa mendapatkannya. Waktunya ini diberi selama 6 jam, tetapi tidak menutup kemungkinan pool ini bisa langsung terisi penuh jikalau banyak orang langsung mengklaim ya, dan ini memiliki nilai value yang cukup tinggi, maka dalam beberapa menit saja bisa langsung sold out. Sebagai contoh, Maxchain kemarin fase pertama menerapkan poin sebanyak 243 poin dan mendapatkan 16 emas. Dan ketika menit-menit awal ini launch, kalian bisa mengklaim dan bisa menjualnya, dan ini worth sebanyak $70. Fase kedua menerapkan poin sebanyak 210 poin. Memang syaratnya ini di bawah ya dari fase pertama tadi. Akan tetapi ya, ini harus tunggu sampai keesokan harinya, dan pastinya harganya ini sudah ngedam, dan ini cuma worth seharga $23 ya. Makanya sewaktu fase 2 ini dirilis, poolnya ini nggak laku ya, bahkan sampai 3 jam ke depan ini pun belum terisi penuh 100%. Jadi di sini kelihatan bedanya ya, antara fase pertama sama fase kedua, di mana fase pertama ini bisa kalian langsung klaim, jual, dan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Daripada fase kedua ini kalian harus tunggu keesokan harinya, harga sedang ngedam, dan nilai yang ditukarkan ini jadi lebih sedikit ya, tidak worth it untuk ditukarkan. Dan ini pun juga sama-sama harus ditukarkan 15 poin. Jadi jika airdropnya ini sudah sangat-sangat abu, maka jangan dilakukan klaim ya, karena kalian harus menukarkan 15 poin. Dan juga ingat ya, setiap harinya ini kalian harus mengorbankan trading fee. Jadi kalau cuma dapatnya $23 maka sudah sangat-sangat tidak worth it. Berbeda dengan airdrop Aval yang fase keduanya ini menerapkan poin sebanyak 199, maka ini masih worth seharga $60 ya. Fase pertama kemarin itu worth $70, jadi bedanya itu hanya di angka $10 saja ya. Sehingga pool Aval ini kemarin pun langsung sold ya, sold hanya dalam beberapa hitungan detik saja. Jadi kemarin tanggal 17 Juni saya sempat tukarkan dua airdrop sekaligus, yaitu Velo dan SPK. Yang Velo cuannya biasa saja $60, dan yang SPK ini lumayan ya, $113. Dan ini poin saya langsung dikurangi 30 poin ya. Jadi bisa kalian lihat setiap harinya ini saya mengumpulkan poin sebanyak 17-18 poin ya, dengan hanya mengeluarkan gas fee nggak lebih sampai $4 ya, tidak sampai $4 ya, kira-kira $3,7 gitu saja ya setiap harinya. Jadi menurut perhitungan saya, ada yang didapatkan dengan fee yang saya keluarkan ini masih cukup, masih bisa di cover lah ya, sehingga saya masih tetap melanjutkan Binance Alpha ini ya. Apalagi sekarang ada kemudahan buat kalian yang memiliki poin yang minimum, jadi nanti akan dibagi oleh dua fase lagi. Jika tidak bisa ikut fase pertama, bisa join yang di fase kedua. Dan untuk klaim airdrop di fase kedua ini pun kalian harus klaim secara sama ya, karena tidak semua airdrop yang sudah kalian bisa klaim di fase kedua ini memiliki nilai atau value yang cukup baik ya. Seperti MAC ini ya, menurut saya ini sangat-sangat tidak layak, karena sudah kalian korbankan gas fee juga akan dikurangi 15 poin. Masih mendingan si Aval ini ya, karena masih worth $60 dan
hanya disyaratkan memiliki poin 200, kalian bisa bawa pulang $60. Menurut saya file ini masih oke lah ya kalau mau diklaim. Jadi terjawab sudah aturan terbaru dari Binance Alpha. Gimana menurut kalian? Apakah aturan terbaru ini cukup fair? Ya, kalau menurut saya sih oke-oke saja ya. Karena kalau poin kalian ini belum cukup tinggi ya, tidak bisa diklaim, kalian bisa mencobanya di fase kedua ya. Tetapi dengan resiko adanya penurunan koin tersebut ya, yang menyebabkan kalian juga akan mendapatkan nilai yang berkurang ya. Tapi ini sebanding lah dengan syarat poin yang diberikan ya. Jadi itu saja ya video saya ini. Jika kalian suka, like, comment, share, dan subscribe. Nanti kalian video saya selanjutnya, dan bye bye.